Guys, lihat, di depan rumah saya udah ada fans nih. Pasti mereka mau minta foto nih. Tunggu sebentar ya. Siapa yang mau minta foto, Bu? Kita cuma aneh aja. Kenapa bisa ada karpet merah di sini? Emangnya mau nyambut presiden, Bu? Ha! Karpet ini menyambut saya, Pak. Saya ini artis go internasional. Makanya dong lihat saya di TV kalian. Jangan lupa ya, bikin akun fanbase buat saya ya. Nanti saya yang follow akun itu. Pasti akunnya langsung rame. Ih, gak mau ah. Ngapain Bu? Ibu cucu ini cuma figuran, bukan artis papan atas. Ibu minta aja sama kedua followers ibu itu. Kita bukan fansnya ibu. Harus. Kalian itu harus bikin akun itu. Saya tunggu sampai jam 8 malam. Oh iya, satu lagi ya. Jangan ngajak-ngajak main. Kehidupan artis sama orang biasa itu berbeda. Bye-bye. Bu Cucu ini ada-ada aja ya, cuma jadi figuran aja, udah punya gaya selangit. Padahal dulu itu dia orangnya sederhana, tapi sekarang gayanya heboh banget kayak badut. Emangnya sinetron yang mana, Bu? Saya belum pernah lihat tuh. Coba mana saya mau lihat. Masa nggak tahu, Bu? Makanya jangan warung terus yang diurusin, kali-kali nonton sinetron, Bu. Oh iya itu, tapi kok dia ngakunya jadi artis beneran? Ya kita maklumi aja Bu, namanya orang halu. Bu Cucu ini lagi main artis-artisan. Ternyata kalian ada di sini. Jangan lupa ya, datang ke lokasi syuting saya. Kalian tuh harus lihat betapa hebatnya saya. Biasalah, namanya juga artis. Masa artis jalan kaki? Itu siapa Bu? Kenapa bawa-bawa tas make up gitu? Ini tuh manajer saya. Kalau nggak ada dia, saya bisa aja keteteran Bu. Jadwal saya ini padat banget. Gaya banget, sekolah pakai manajer padahal cuma jadi figuran, bukan jadi pemeran utama. Oh iya Pak, saya kesana sekarang. Aduh, saya nggak bisa lama-lama. Sutradara udah telepon saya. Mari Pak, kita langsung ke lokasi syuting. Aduh Bu Fitri, Ibu dengar kan? Ibu yakin itu suara telepon? Kok saya dengarnya kayak suara alarm ya? Iya Bu, saya juga dengar. Kalau ketawa tuh biasanya nggak jangan nepuk-nepuk. Maaf Bu, soalnya saya nggak kuat nahan ketawa. Lepaskan tangan saya, Tuan. Kita berdua tidak akan bisa bersama. Kita berbeda, Tuan. Tidak, Jenny. Kita berdua pasti bisa bersama. Percayalah padaku, Jenny. Tidak, Tuan. Hubungan kita terlarang. Saya mohon, biarkan saya pergi. Tidak. Kamu tidak boleh pergi. Hanya saya yang bisa memiliki kamu, Jenny. Aca, nehi, cori, cupke. Semoga dewa memberkati kalian berdua. Apakah benar? Tapi kita berdua sangat mustahil. Apkobi, cota, meregehese. Lanjutkan kisah cinta kalian berdua. Jangan dengarkan apa-apa yang mereka katakan. Kot, Bu Cucu, kenapa ibu berdiri di depan Jenny sama Elang? Wajah mereka terhalang tubuh ibu. Seharusnya ibu jalan di belakang sambil telingak-telinguk karena penasaran, bukannya berdiri mematung di depan. Bisa serius gak sih? Dari tadi ngulang terus. Gue capek. Besok-besok figurannya ganti aja. Bu Cucu, tolong kerjasamanya ya. Tempat kali ini panas Bu. Jangan main-main. Saya sebagai pemain utama harus mengulang membaca skrip. Bu Cucu, ibu hanya figuran. Tugas ibu hanya lewat sambil memasang wajah penasaran, Bu. Are, cota. Bu Cucu pengganggu kita semua. Tuh, lihat kan, gara-gara ibu proses syuting kali ini jadi berantakan. Jangan berlagak artis beneran, ibu hanya figuran. Kenapa sih? Aku bukan figuran ya. Aku ini artis beneran. Tunggu aja, sebentar lagi aku jadi artis go internasional. Kopi itu nggak ada tandingannya.
kopi memang teman paling baik untuk sehari-hari ini. Ini pakai roti coklatnya, kalau dimakan sama kopi makin mantap, Pak. Bener banget, Bu. Apalagi kalau rotinya banyak, pasti makin mantep, Bu. Hahaha. Saya mau beli minyak sama sampo dong, Bu. Pakai plastik yang masih bagus ya dikemasnya. Tunggu sebentar ya, Bu, saya ambilkan dulu. Bu Cucu, sini duduk, Bu. Kita ngobrol banyak kayak dulu. Enggak deh, Pak. Saya bukan orang biasa. Saya tuh nggak pantas duduk di kursi ini. Ini, Bu, belanjaannya. Kau duduk dulu, Bu. Biasanya Ibu ngobrol dulu sama Pak Endin. Kok sekarang cuma berdiri aja? Duh, saya nggak bisa, Bu. Saya harus pulang. Bodyguard saya juga lagi sibuk nih. Saya juga takut ya ada banyak wartawan atau orang yang paparajiin saya. Saya duluan ya, saya mau masak. Kok makin kesini makin tinggi ya omongan sama tingkahnya. Bu Cucu kan bukan artis beneran, dia cuma figuran aja. Saya juga bingung, Bu. Mungkin Bu Cucu menganggap dirinya artis sungguhan, Bu. Tapi kok selebay itu ya? Ayu Ting Ting aja pernah makan bakso di pinggir jalan, gak lebay itu. Gak tahu deh, Pak. Biarin aja dia halu sepuasnya, nanti juga malu sendiri. Jenny, kenapa lagi? Kok wajah kamu kelihatan bete gitu, Jen? Gue cuma malas aja. Hafalan kita makin banyak, proses syuting jadi berantakan. Apalagi kalau ada Bu Cucu. Gue gak mau deh, males. Jen, kamu itu artis papan atas. Kamu itu pemeran utama. Kamu harus bisa profesional. Kalau kamu kayak gini, figuran yang lain juga bakalan malas. Proses awal syuting kita cuma-cuma dong. Bukannya gue gak profesional, Elang. Lo tahu kan apa yang gue maksud? Gak mungkin kan lo nyaman-nyaman aja? Aca, nehi, ada apa ini? Kenapa kalian berdua kayak lagi sor-sor gitu? Ini nih, dia malas syuting kalau ada Bu Cucu. Jenny, akting kamu itu bagus. Jangan hanya karena Bu Cucu, kamu menghilangkan itu dari diri kamu. Nanti fans kamu pada kecewa. Ya udah iya, gue mau syuting. Awas aja kalau nggak serius lagi. Aca, ini gara-gara Bu Cucu terelie. Saya yang datang jauh-jauh dari Indihey ini merasa sedih. Ayo, kita susul Jenny. Pasti dia mau ke lokasi syuting. Karpet ini buat apa ya, Bu? Penyambutan Bu Cucu gitu. Tapi kan dia bukan artis papan atas ya. Kayaknya iya, Mbak. Mbak Koko kayak lupa aja, Mbak. Dia kan halu jadi artis. Padahal di sinetron itu Bu Cucu cuma jadi figuran aja. Bu Cucu emang selalu bikin ketawa ya. Tapi perilakunya kali ini bikin emosi. Dia gak mau berbaur karena kata dia ini bukan orang biasa. Artis itu sibuk. Sibuk apaan coba? Kerjaan Bu Cucu cuma live di akun yang sepi itu, Pak. Guys, lihat. Di depan rumah saya udah ada fans nih. Pasti mereka mau minta foto nih. Tunggu sebentar ya. Siapa yang mau minta foto, Bu? Kita cuma aneh aja. Kenapa bisa ada karpet merah di sini? Emangnya mau nyambut presiden, Bu? Karpet ini menyambut saya, Pak. Saya ini artis go internasional. Makanya dong lihat saya di TV kalian. Jangan lupa ya, bikin akun fanbase buat saya ya. Nanti saya yang follow akun itu. Pasti akunnya langsung rame. Ih, gak mau ngapain, Bu? Ibu Cucu ini cuma figuran, bukan artis papan atas. Ibu minta aja sama kedua followers Ibu itu. Kita bukan fansnya Ibu. Harus, kalian itu harus bikin akun itu. Saya tunggu sampai jam 8 malam. Oh iya, satu lagi ya, jangan ngajak-ngajak main. Kehidupan artis sama orang biasa itu berbeda. Bye-bye. Halu, dasar ibu-ibu halu. Kata-katanya udah kayak pesawat nembus ke langit ke-7 ya. Kita juga coba jalan di karpet ini yuk. Siapa tahu kita juga jadi artis. Guys, kalian tahu nggak? Sekarang itu di depan rumah banyak orang. Kayaknya mereka lagi paparajiin aku sama rumah aku deh. Jadi malu nih.
Kalian harus tepuk tangan ya buat aku. Karena apa? Karena akan ada akun fanbase loh. Jangan lupa join ya. Aku bakal update terus. See you next time. Aku harus kasih tahu warga komplek nih. Mereka harus ikut gabung ke akun fanbase itu. Kalau ada yang gak mau ikut, aku bakal paksa dia. Guys, jangan lupa nonton saya di episode selanjutnya ya. Di sana saya tampil paling depan dan itu sudah menunjukkan saya artis papan atas. Enggak ah, lebih baik lihat Jenny cantik aja. Sama, lihat Elang ganteng. Gak sopan ya. Saya ini artis. Saya bisa melaporkan kalian atas hujatan ini. Kalian ini miskin. Kalian itu orang biasa. Jangan banyak gaya. Siapa yang ngehujat sih? Orang Bu Cucu bukan artis, ibu hanya pameran figuran. Ups, hahaha. Mereka nggak percaya kalau aku ini artis. Acting udah sebagus ini masih dibilang figuran. Oh my god, aku nggak terima. Mereka harus mengakui kalau aku ini artis go internasional. Bahkan aku bisa mengalahkan Jenny. Tuan, kenapa kita ada di tempat seperti ini? Apa jika kita berada di sini, kisah cinta kita akan dimulai? Wah, iya, karena kita tidak akan bertemu dengan keluarga kita. Kita berdua akan hidup di tempat seperti ini. Baiklah Tuan, kita akan memulai kisah cinta kita di sini. Apa-apaan sih ini? Di skrip nggak kayak gini, Bu. Ibu cuma lewat sambil minum pop ice. Terus ibu tersenyum haru karena saya sama Elang bersatu. Ya nggak apa-apa dong, namanya juga improve. Suka-suka saya dong, saya ini artis. Saya tahu mana yang bagus, mana yang enggak. Bu Cucu, lagi-lagi ibu membuat masalah. Kenapa ibu tidak bisa bekerja dengan kami, Bu? Saya ini artis Pak Sutradara. Emangnya saya nggak boleh ngelakuin tindakan sesuka hati saya? Lagian saya juga bagus kok aktingnya. Sudah, kenapa jadi ribut gini? Kalau kalian terus ribut, kapan syutingnya selesai? Ya lo tanya aja nih ke orang ini. Dia perusak acara ini. Loh, kok ada suara geluduk sih? Langitnya kan lagi cerah. Kalau proses syuting ini berjalan dengan baik, ganti orang figuran atau ganti pemeran utamanya. Oh, saya kan sudah bilang jangan datang ke lokasi syuting. Kenapa ibu masih datang? Saya artis, Pak. Saya wajib datang ke sini dong. Oh, kacau. Semuanya kacau. Apaan sih? Kok pada marah? Aku kan artis sungguhan. Semua orang di komplek aku juga tahu. Aku sayang, jantungku deg-degan. Waktu kamu peluk diriku. Oh iya guys, tadi itu syutingnya lancar banget. Udah gitu ada yang iri sama saya guys. Tahu nggak si Jenny kan? Dia itu iri sama kemampuan acting saya loh. Kenapa bisa ada petir? Bukannya cuaca hari ini cerah ya? Kayak ada yang terbang. Kira-kira apa ya? Gak ada hantu kan di rumah ini? Kalau ada, aku harus teriak kayak gimana? Kenapa tubuh aku melayang gini? Terus tadi itu cahaya apa? Kenapa ada cahaya muncul dari tubuh aku? Hah? Kenapa tubuh aku nempel gini? Aduh, tolong! Woi, tolongin saya, woi! Wah! Kok TV ini menampilkan wajah Bu Cucu ya? Apa dia suka nonton dirinya sendiri? Tapi kok saya lihat-lihat rumah ini kayak kosong ya? Iya nih, kayak nggak ada siapa-siapa ya. Apa Bu Cucu masuk ke TV itu kali ya? Oh, masa sih masuk TV? Gimana masuknya coba? Badan kita aja lebih gede daripada TV ini. Lagian kalau masuk pun harus punya kekuatan gaib. Jangan lupa subscribe channel saya ya. Jangan lupa juga follow sosmed saya. Karena saya ini artis go internasional. Kalian harus ikuti semua sosmed saya ya. Ih, kok
Kok TV-nya bisa bersuara sih? Mana suaranya Bu Cucu banget lagi? Masa iya Bu Cucu beneran masuk ke TV sih? Tapi gambar di TV juga terus gerak nih. Pak RW, Pak RW, Bapak lupa Bu Cucu kan harus jadi artis go internasional, padahal dia cuma selewatan aja. Jangan lupa follow aku ya. Pak RW, kita bawa TV ini ke gudang balai RW aja, Pak. Kita simpan di sana. Saya yakin Bu Cucu kena azab, Pak. Pasti Bu, dia juga kan selalu merendahkan kita. Nah, bisa dari situ juga kena azabnya. Ya sudah, kita bawa TV ini. Kita kunci TV ini di gudang balai RW. Ayo Pak, Bu, kita juga harus keluar. Ayo Bu. Jen, kamu penasaran nggak kenapa cuma di rumah Bu Cucu yang ada petir di malam itu, sedangkan rumah yang lain enggak? Kenapa harus penasaran? Sepenting itu kah? Kok kamu ngomongnya gitu? Apa kamu tahu sesuatu? Banyak yang bilang Bu Cucu itu kena azab karena dia halu jadi artis. Terus dia juga selalu berkata sombong ke tetangganya. Jangan bilang petir itu ada karena kamu, Jenny. Emang, gue gak suka sama orang yang sombong kayak Bu Cucu. Dia menghina tetangganya, bahkan memaksa tetangganya untuk membuat akun fanbase. Tunggu, apa Bu Cucu masuk ke dalam TV juga karena kamu? Enak aja, kalau soal itu gue nggak tahu ya. Gue cuma ngasih kejutan petir sama mati lampu aja. Mungkin itu azab dari Allah. Kenapa lo nggak ngerti sih? Jangan kasih tahu soal petir tadi. Kalau lo berani kasih tahu satu orang aja, gue bakal hancurin rumah lo. Oke. Aku nggak akan kasih tahu siapa-siapa. Kamu tenang aja. Oke, bagus. Jangan pergi kemana-mana. Sekarang kamu duduk aja di kursi itu. Aku baru tahu kalau Jenny bukan manusia biasa. Pantas aja pas dulu dia marah, ada suara geluduk kenceng banget. Ternyata ini biangnya. Pak RW, kok Bapak tiba-tiba ngajak saya sama Bu Endah ke sini, Pak? Terus Bapak juga minta saya bawa TV ini. Emangnya mau dikemanain, Pak? Saya takut. Kita bawa TV ini ke Taman Azab aja. Saya nggak mau ada suara-suara aneh, Pak. Oh, karena itu. Saya pikir karena apa? Dasar Pak RW penakut. Lagian ini Bu Cucu, Pak, bukan hantu. Tetap aja takut, Bu. Bayangin aja, lagi enak-enak kerja ada suara-suara aneh. Kan nggak lucu juga. Jangan lupa subscribe ya. Aku tunggu ya teman-teman. Suara itu yang selalu terdengar. Ayo Pak, Bu, kita langsung ke Taman Azab. Tuh, tangan saya aja langsung merinding. Iya, ayo kita bawa. Alhamdulillah saya bisa bekerja dengan nyaman. Saya tidak akan mendengar suara-suara aneh lagi. Oh iya, kalian berdua jangan kebanyakan halu ya. Takutnya jadi orang stres. Apalagi sampai berani merendahkan orang lain. Itu sama sekali nggak boleh. Pak RW, lagian ngapain halu, Pak? Nanti disangka gila beneran. Halu nggak ada manfaatnya, Pak. Yang ada malah mencuci otak kita jadi berpikiran negatif. Halu nggak ada salahnya, asalkan jangan kayak Bu Cucu. Mana pakai gelar karpet merah, nyewa satpam, sama lakuin hal-hal yang terlalu meninggi. Nah, itu baru nggak boleh. Mau itu halu di bawah standar atau di atas standar, tetap nggak boleh. Pikiran kita harus selalu bersih. Halu bisa menimbulkan pemikiran yang buruk. Yuk saya nggak mau lama-lama di sini. Saya takut ada suara tadi lagi. Iya, ayo Pak. Azab dari Allah nggak ada apa-apanya. Aku harus menghilangkan Bu Cucu sepenuhnya. Aku nggak mau ada orang yang melihat wajahnya di TV ini. Dia harus hancur karena dia sombong. Ini adalah azab yang paling terbaik. Selamat tinggal Bu Cucu. Ibu bukan hanya menghilang, tapi hancur. Lain kali jangan halu jadi artis ya, karena ibu itu cuma figuran.